teman-teman, apa kabar semuanya hari ini, sehat? Sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baiklah, hari ini kita kembali lagi di mata kuliah kita, konsep dasar belajar dan pembelajaran. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu Ibu mau absen. Dina ada dulu. Rahima, Saya Bu. Tia, ada Rizka, ayo. Solihin, Mai, ada Bu. Ya, berarti semuanya hari ini hadir ya. Baiklah, konsep dasar belajar dan pembelajaran. Ada yang tahu apa itu belajar? Ya, silakan jawab. Belajar adalah proses perubahan dari pengetahuan dan keterampilan sikap atau nilai pada diri seorang sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ya, betul. Artinya berasal dari kata ajar secara naun atau kata benda, atau makna dari ajar ya adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, supaya diturut atau ditiru. Nah, siapa yang akan memberikan petunjuk? Yaitu guru atau pendidik. Lalu siapa orang yang diberikan petunjuk? Dia adalah anak-anak atau peserta didik, atau juga disebut dengan istilah pembelajaran. Hal ini, petunjuk yang diberikan itu tujuannya adalah supaya siswa bisa mengikuti arahan yang diberikan oleh guru. Itu maknanya belajar. Kita dari masa kecil sampai dewasa, berusia puluhan, sudah puluhan sekarang ya. Tidak ada lagi, masih ada yang lagi yang belasan. Itu sudah banyak ya kita pelajari dari proses-proses pengalaman. Nah, jadi proses belajar itu adalah belajar itu adalah proses internal individu dalam memperoleh kemampuan baru. Sedangkan pembelajaran adalah lingkungan eksternal yang sengaja diciptakan untuk memfasilitasi proses belajar tersebut. Misalkan belajar berpusat pada siswa atau pribadi atau diri kita ya, berpusatnya pada siswa. Guru tuh berpusatnya pada siswa. Proses ini merupakan usaha mandiri seseorang untuk berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan pembelajaran adalah yang berpusat pada hubungan guru dan siswa. Proses ini melibatkan interaksi dua arah antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Jadi kita duduk di sini itu terjadinya proses pembelajaran. Jadi namanya pembelajaran. Lalu dari sifat kegiatan dapat terjadi secara alami, kapan saja dan di mana saja, bahkan tanpa ada sosok guru. Itu bisa jadi dengan belajar. Misalkan kita di perpustakaan membaca buku, nah itu juga disebut belajar. Jika kalau pembelajaran agak bersifatnya berbeda, bersifatnya terstruktur, sistematis, dan terencana dengan tujuan instruksional yang jelas. Seperti kita ya, guru dan murid itu terjadinya interaksi antara individu dengan lingkungannya, itu disebut dengan pembelajaran. Jadi dalam komponen pembelajaran hanya membutuhkan subjek atau disebut dengan pembelajar dan objeknya atau informasi yang ingin dipelajari. Jadi kalau belajar itu kita ingin mencari informasi, jadi kita hanya membutuhkan subjek, membutuhkan ilmu. Kalau pembelajaran membutuhkan kurikulum, membutuhkan guru, membutuhkan metode, membutuhkan media, serta sistem evaluasi penilaian.
Adapun dari tujuan pendidikan itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu adalah tujuan umum. Tujuan umum, ada tujuan khusus, ada tujuan lengkap, dan ada tujuan sementara. Tujuan insidental. Nah, peserta didik adalah suatu komponen dalam pengajaran dapat dilakukan bahwa peserta didik adalah komponen yang terpenting di antara kelompok lainnya. Jadi itu tujuan pendidik itu ada berbagai macam tadi yang disampaikan. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran suatu alat atau benda atau seperangkat komponen yang dapat digunakan sebagai sarana dalam mencapai informasi, pesan ataupun satu hal sehingga informasi atau pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Yang pada intinya media berperan dalam mempermudahkan pekerjaan manusia. Metode pengajar atau menyediakan lingkungan belajar bagi peserta didik. Pendidikan penting maknanya dalam rangka memilih dan menentukan alat peragam pendidikan yang akan digunakan, dan tujuan pendidikan penting dalam menentukan alat atau teknik penilaian pendidikan terhadap hasil peserta didik. Adapun dari tujuan pendidikan itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu adalah tujuan umum. Tujuan umum, ada tujuan khusus, ada tujuan lengkap, dan ada tujuan sementara. Tujuan insidental. Nah, peserta didik adalah suatu komponen dalam pengajaran dapat dilakukan bahwa peserta didik adalah komponen yang terpenting di antara kelompok lainnya. Jadi itu tujuan pendidik itu ada berbagai macam tadi yang disampaikan. Jadi pendidikan itu ada pendidikan sebagai pengajar, pendidikan sebagai pembimbing, pendidikan sebagai pendidik sebagai pengajar, pendidik sebagai teori para ahli. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran suatu alat atau benda atau seperangkat komponen yang dapat digunakan sebagai sarana dalam mencapai informasi, pesan ataupun satu hal sehingga informasi atau pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Yang pada intinya media berperan dalam mempermudahkan pekerjaan manusia. Lanjut kepada nah, sekarang Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu peran guru dalam pembelajaran? Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan evaluator dalam proses pembelajaran. Ya, guru itu sebagai pembimbing, sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Ada yang tahu mengapa pelajaran itu harus berpusat pada peserta didik? Pembelajaran berpusat pada peserta didik memungkinkan siswa menjadi lebih dan pengalaman, bukan karena faktor bawaan sejak lahir. Tidak ya. Jadi contohnya itu seseorang menjadi mahir bermain gitar karena sering berlatih. Selanjutnya, bersifat sadar dan memiliki tujuan. Individu melakukan kegiatan belajar dengan kesadaran untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu. Contohnya, belajar untuk menghadapi ujian atau meningkatkan kemampuan kerja. Pembelajaran, apa hubungan keduanya? Ada yang tahu? Belajar dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat. Pembelajaran merupakan
proses yang dirancang untuk mendukung terjadinya belajar. Sementara itu belajar adalah hasil dari interaksi seperti didik dengan berbagai komponen pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran dapat dihasilkan dari sejauh mana proses belajar terjadi pada peserta didik dan menghasilkan perubahan yang positif. Ya. Jadi hubungan belajar dan pembelajaran itu yang memiliki hubungan sangat erat ya. Jadi pembelajaran itu proses yang dirancang untuk mendukung terjadinya belajar. Jadi jika keduanya Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, terutama di sisi siswa, ada faktor internal. Faktor internal itu faktor yang dari dalam diri siswa. Misalkan fisiknya, kesehatan tubuh, kecukupan gizi, tidur, serta kondisi panca indera. Selanjutnya psikologis, tingkatan kecerdasan atau EQ-nya, motivasi belajar, minat terhadap materi, bakat alami, rasa percaya diri, dan kesiapan mental. Selanjutnya itu ada faktor eksternal dari luar diri siswa. Ada keluarga, pola asuh orang tua, suasana di rumah, dan kondisi ekonomi keluarga yang mendukung fasilitas belajar. Ada dari masyarakat, lingkungan, pergaulan, pengaruh teman sebaya, dan budaya di tempat tinggal siswa. Ciri-ciri belajar terutama dilakukan secara sadar. Maksudnya kegiatan dirancang dan dilaksanakan dengan sengaja, penuh perencanaan, dan memiliki tujuan instruksional yang jelas. Yang kedua, melibatkan unsur guru dan siswa. Maksudnya, terdapat interaksi dua arah yang aktif antara pendidik yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Selanjutnya, menggunakan lingkungan yang rekayasa. Maksudnya, ada penataan sumber belajar, media, metode, dan suasana kelas untuk mempermudah terjadinya proses belajar. Selanjutnya itu terdapat alokasi waktu. Maksudnya kegiatan dibatasi oleh durasi atau jadwal tertentu yang telah ditetapkan dalam sistem kurikulum. Misalkan dari 1 jam, misalkan kita dari jam 9 sampai jam 10 nantinya itu pembelajaran PAI. Selanjutnya nanti materinya pembelajaran bahasa Arab. Jadi disusunkan dengan waktu dan ditetapkan dalam sistem kurikulum. Selanjutnya adanya evaluasi. Adanya evaluasi ini memiliki mekanisme penilaian atau evaluasi untuk mengukur sejauh mana ketercapaian target kompetensi yang direncanakan. Jadi bukan hanya kita belajar dan menyusun perencanaan, tetapi juga ada dengan penilaian. Dengan penilaian ini kita bisa melihat sejauh mana pencapaian dan target yang kita rencanakan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, untuk tugas minggu depan, silakan teman-teman mengerjakan kuis yang nanti Ibu bagikan share di grup WA. Dan jika masih ada yang ditanyakan nanti bisa juga lewat WA. Apakah masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada lagi, baiklah pertemuan ini kita tutup. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan
Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.